Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama sangat bersyukur kita kepada Allah. Tidak bosan kita mengingatkan bahwa nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Terhadap seluruh nikmat yang kita terima hari ini Allah pasti tanyakan. Para ulama menyebut terkait dengan minuman yang sejuk yang kita minum, makanan yang mengenyangkan kita, tidur kita yang nyenyak, bahkan termasuk sebagian diberi tubuh yang sehat dan bagus. Di antara tafsir Quran surah At-Takasur ayat 8. Sehingga kalau yang demikian saja Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap peruntukannya, apalagilah nikmat yang lain yang sangat banyak. Maka sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. By definisi syukur tidak menggunakan nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya. Sisi lain menggunakan setiap nikmat dari Allah untuk taat kepadanya. Maka selalu ukur dan lihat apakah hari ini kita termasuk orang yang persentase syukurnya banyak atau justru sebaliknya. Kita lihat penggunaan pandangan kita yang Allah sering peringatkan secara khusus tentang bagaimana supaya kita menjaga pandangan, karena begitu banyak kerusakan di bumi ini berangkat dari memandang. Orang berpengetahuan terlintas di hati kemudian ingin melakukan sebuah perbuatan, salah satu pintu masuknya adalah penglihatan kita. Maka apakah penglihatan kita efektif sudah kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya? Begitu banyak rumah tangga hancur gara-gara salah satu pasangannya salah meletakkan pandangan. Jazakallahu khairan Mas. Gini apa nggih Bapak Ibu? Banyak ya orang yang gara-gara keliru meletakkan pandangan, terlintas di hati, jatuh cinta kepada yang bukan haknya. Mulailah cari-cari kekurangan pasangannya. Terus akhirnya bubar. Dan kadang-kadang terjadi di kalangan orang-orang yang terhormat secara kedudukan dunia. Maka dikatakan tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Termasuk di antaranya adalah seluruh bagian nikmat yang kita terima pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka perintah tentang menjaga pandangan itu diperintahkan oleh Allah secara khusus supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang justru akan membinasakan kita. Ibu-ibu bisa kehilangan akal ketika melihat barang yang disukai. Pengen tas sing apik, makanya kehilangan akal. Nah, ini marah sama suaminya. Itu loh Pak, tetangga punya baju, punya tas branded. Saya ini loh kayak gini. Mulailah terjadi pertengkaran. Setan bisiki terus sampai jeblok, duar. Nanti bercerai. Banyak kejadian seperti itu Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, mari kita ukur apakah pandangan mata kita sudah diletakkan di tempat yang benar, yang dengannya insya Allah kita terhindar dari kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara pembahasan kita di pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang ikhlas karena Allah
Kemudian di antaranya ada yang terakhir kemarin adalah persoalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahapan-tahapannya kita sudah pelajari. Mulai dari tahapan hati, ada 4 pokok pembahasan. Kemudian ada dengan lisan, kita mengucapkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, fahaddits, terangkanlah. Maksudnya bukan untuk menyombongkan diri ya, untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Sebutkanlah nikmat Allah itu. Kemarin dikasih contoh di antara penyebutan dalam diam adalah kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ingin dia mengucapkan, mengimplementasikan kalimat fahaddits dengan meninggalkan salah satu penyakitnya di dalam tubuhnya. Dia minta doa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit baru saja kecuali sembuhkanlah penyakit baru saya kecuali 1 dirham. Diletakkan di perutnya sehingga ketika beliau membuka baju terlihat seolah-olah dia berkata, dulu itu loh kamu penyakitan, sekarang tidak. Betapa Allah sudah kasih nikmat yang begitu besar. Ini diantara implementasi kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang mungkin dikasih rumah, dikasih berbagai macam kenikmatan. Ingatlah, dulu kita bukan siapa-siapa. Gini apa lagi? Iya, setiap kita begitu. Kecuali anaknya Pak Presiden, langsung sugih. Atau yang dapat warisan banyak. Masya Allah. Kemarin sekitar 3 hari yang lalu nih, saya berkunjung ke salah seorang kerabat yang hendak berangkat umroh besok pagi. Di antara cerita beliau adalah tentang kisah ketika awal menikah. Ini di antara implementasi kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau cerita, Ustadz, saya dulu sekolah tidak sampai lulus, kuliah nggak sampai lulus, fakultas hukum tapi nggak lulus. Kemudian saya berangkat ke Kalimantan dengan status lulusan SMA. Saya jadi office boy, Ustadz. Kemudian menikah dalam kondisi yang serba kurang. Beliau mengatakan, dulu Ustadz, kami pernah tidur itu pakai karton. Jangan pernah ngerasain nggak? Tidur pakai karton, nggak punya kasur, ngekos. Pernah nggak? Zaman sekarang jarang terjadi. Banyak, di luar banyak seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin jenengan bukan termasuk yang menerima itu. Kalau cari beras, Ustadz, saya cari beras yang kalau zaman sekarang namanya raskin mungkin gitu. Beras jatah yang dia bisa beli murah untuk bertahan hidup. Tapi satu poin yang mereka ceritakan ke saya, kami tidak pernah mengeluhkan ini ke orang tua kami. Sampai kemudian suatu ketika orang tua kami datang melihat keadaan kami, lah jebul kowe koyo ngene men to, mesake banget. Akhirnya dikirimi alat untuk masak dan sebagainya. Hari ini beliau zakat malnya nggak kurang dari 600 juta. Hari ini. Banyak nggak itu? Kata beliau tuh sedikit, kata beliau. Karena saya udah hijrah dari beberapa hal yang saya nggak mau. Dulu lebih dari itu, Ustaz. Nah, kalimat dulu kami tidur di karton dan seterusnya itu kalimat dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang kita terima hari ini, sebutkanlah maksudnya apa? Dulu itu loh kita nggak punya apa-apa, sekarang ini loh kita punya apa-apa. Ini Bapak Ibu semuanya, seharusnya kita sangat sadari. Adik-adik dulu mungkin berangkat ke pondok belum punya hafalan banyak, hari ini 3 juz, 10 juz, 20 juz, maka sebutkanlah perjuangan dulu itu. Ya Allah, saya ini loh sampai nangis kalau ngapal. Iya, ada yang sampai nangis kalau ngapal. Iki kok orang melebu, suwi banget. Kadang-kadang seperti itu dalam situasi tertentu. Maka sebutkanlah tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk supaya kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Inilah realisasi bersyukur dengan lisan, kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Bukan kita yang hendak dipuji. Setiap kita merasa bagian dari yang mendapatkan pujian, kita sedang ujub, yaitu melibatkan diri kita di dalam kesuksesan yang diterima.
Karena sesungguhnya kesuksesan mutlak itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan sunnahnya saja. Bukan karena kita hebat kita mendapatkan sesuatu, bukan karena kita pantas kita mendapatkan sesuatu. Memang Allah takdirkan kita demikian. Maka Bapak Ibu semuanya, itu diantara pelajaran besar yang seharusnya kita ambil dan betul-betul dirasakan dan dipraktekkan ya Bapak Ibu semuanya. Ada waktu suami istri bangun malam, sebelum sholat malam ngobrol lah, Pak, Bu, kita ngobrol tentang masa lalu. Saya yakin setiap kita punya masa lalu yang beratnya nggak sih Bapak Ibu? Nggih, walaupun jenengannya anak orang kaya pasti ada masa di mana jenengan futur, berat, kemudian diselamatkan oleh Allah, pasti ada masa-masa seperti itu. Nah, ketika kita dalam kondisi longgar kemudian kita mengingat itu, itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jenengan terangkan tentang hal itu. Ingat-ingatlah bahwa kita dulu bukan siapa-siapa. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilembutkan hatinya sehingga kita mendapatkan hal itu. Insya Allah. Kemudian bersyukur dengan jawareh, anggota badan, intisarinya adalah seluruh anggota badan kita ini ikut berperan aktif mengejawantahkan apa yang terlintas di hati, yang diucapkan dengan lisan, kemudian dalam bentuk perbuatan. Perbuatan kita tuh yang merujuk kepada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan seluruh anggota badan ini untuk taat kepadanya, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Nah, ini 3 poin ini harus selalu hadir Ibu semuanya. Sehingga jangan ketika sholat badan bergerak, rukun qauli diucapkan, rukun yang diucapkan, kemudian hati kita hadir. Makanya kalau jangan lihat di kitab dasar seperti kitab Ushulus Salasah, itu menyebut tentang ibadah hati, bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tuh nggak melihat terhadap harta panjenengan, bentuk badan panjenengan, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah itu melihat kepada qulubikum, hati panjenengan bagaimana nih, karena Allah bukan nih. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Maka ada orang sholat di belakang imam, sama gerakannya, kata Rasulullah, ada yang nilainya 10, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 1. Padahal terlihat sama, rampak, tapi hati berbeda-beda Bapak Ibu semuanya. Maka mudah-mudahan 3 poin di dalam bersyukur, dengan sudah serap, praktekin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demi Allah, kalau kita melakukan itu, kita akan merasakan energi yang sangat besar untuk senantiasa di dalam ketaatan, insya Allah atas izin Allah, min fadlillah. Ingat-ingat selalu agar kita tidak tergelincir kepada kekufuran. Tentang kisahnya Sulaiman alaihissalam ketika didatangkan singgasananya Bilqis, itu kan menakjubkan sekali. Singgasana berpindah dalam waktu yang sangat singkat. Kebayang nggak Bapak Ibu semuanya? Dahsyat sekali kan? Tapi apa kalimat Sulaiman? Sebenarnya kan Sulaiman bisa klaim Bapak Ibu, ini loh, saya ini loh, hebat ini saya. Tuh pindah ke sini. Kan bisa begitu. Orang juga nggak tahu kan? Tapi apa kalimat Sulaiman alaihissalam? Mengatakan hada min fadli rabbih. Ini adalah min fadli rabbih. Bukan karena saya, untuk mengujiku syukur atau kufur. Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat besar. Jangan pernah klaim bahwa bisanya kita hari ini karena kita, tapi mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, review yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, semoga menjadi salah satu ilmu yang mendirect panjenengan menjadi lebih baik. Insya Allah bersama-sama Bapak Ibu, saya yang bicara juga masih belajar, masih terus belajar. Saya hari ini berbahagia melihat Pak Mansur lagi nih. Pak Mansur beberapa waktu tidak hadir. Pak Mansur, sehat Pak Mansur? Alhamdulillah. Yang namanya sudah sering hadir itu kalau nggak kelihatan ya ada terasa yang aneh gitu. Dan inilah salah satu bentuk ikatan hati yang nanti kita bawa ketika malam saling berdoa Bapak Ibu semuanya. Dengan doain Ustadz Wahid biar selamat. Demikian juga mudah-mudahan saya termasuk yang senantiasa diberi inspirasi oleh Allah untuk doain panjenengan semua. Karena soal kita bukan soal di sini Bapak Ibu, bukan soal duduk di sini sekarang, tapi tentang apa yang hendak kita capai di yaumil akhir kelak.
Kita sama-sama akan duduk di dipan-dipan yang Allah sediakan sebagai bentuk kenikmatan yang Allah berikan atas kesabaran kita di dunia, insya Allah. Insya Allah. Kita kembali ke kitabnya, Bapak Ibu semuanya. Ada bagian yang sangat penting setelah ini yang harus sangat diperhatikan. Sekali lagi, kitab ini bagian-bagian pokok yang urgen sebenarnya di bagian-bagian awal. Karena bagian akhir itu hanya menerangkan tentang situasi di sana. Yang paling penting sebenarnya kan bagaimana upaya kita mendapatkan di sana kan. Maka di tahap-tahap awal ini harus dengan perhatikan betul. Nanti insya Allah digabung dengan kitab Tazkiyatun Nufus di bulan Ramadan. Kita 4 kali pertemuan. Itu sangat mendukung pembelajaran kita yang sekarang. Kitab Tazkiyatun Nufus itu dikatakan oleh para ulama seperti air untuk ikan. Gimana? Seperti air untuk ikan. Jadi Tazkiyah Nufus, penyucian jiwa itu seperti air untuk ikan. Penting nggak air untuk ikan? Penting. Ikan itu epe berjalan. Itu fikihnya. Jadi dengan bisa ini, bisa itu, bisa ibadah, bisa ini, bisa itu. Semuanya adalah fikih kita yang kita pelajari, fikih ibadah. Tapi untuk jenengan hidup betul, ikan itu betul butuh air. Itulah yang namanya penyucian jiwa. Ini mukadimahnya kitab Tazkiyatun Nufus. Saya kasih bocoran ke jenengan. Penting nggak itu? Penting. Diibaratkan oleh para ulama seperti oksigen untuk kita manusia. Bagaimana itu peran oksigen? Nggak ada sebentar saja sudah error. Makanya nanti diikuti di bulan Ramadan insya Allah. Kita 4 kali pertemuan di awal Ramadan. Semoga Allah beri umur kepada kita sampai hari itu dan Allah mudahkan untuk kita menyerap ilmunya insya Allah. Insya Allah. Penting nggak Pak Edi? Air untuk ikan penting nggak? Penting banget nih. Makanya kalau yang sudah pernah belajar kitab Tazkiyatun Nufus pasti pengen ngulang lagi, pengen baca lagi begitu. Itu yang dirasakan, nggak puas rasanya. Ya Allah kurang di sini, ya Allah kurang di sini. Gitu. Rasanya begitu. Iya. Setidaknya subjektif ke saya begitu Pak Edi. Iya. Saya rasanya begitu. Baca kitab itu nggak pernah bosan. Ada lagi yang dirasa baru gitu. Di samping pendalilannya juga sangat kuat. Hadir di dalam kitab itu semuanya hadis sahih dan semuanya hadis sahih. Tak satu pun terdapat di dalamnya hadis dhaif. Sehingga kita lebih nyaman. Karena ini bicara masalah penyucian jiwa, harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dikatakan ini Sahal At-Tastari rahimahullah ta'ala mengatakan melaksanakan kesyukuran kepada Allah Ta'ala adalah bahwa engkau tidak melakukan maksiat terhadapnya. Definisi dengan nikmatnya kepadamu sudah kita lewati. Sesungguhnya organ tubuhmu ini diingatkan oleh penulis semuanya termasuk nikmatnya, nikmat dari Allah kepadamu, kepada kita. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah nikmat Allah. Maka tidak boleh itu untuk bermaksiat kepadanya. Ketika kita bermaksiat maka kita kufur nikmat. Karena dengan nikmat itu yang Allah berikan kok kita bermaksiat kepadanya, itulah kufur nikmat. Kemudian maka janganlah engkau melakukan maksiat terhadapnya dengan sesuatu pun darinya. Inilah yang dikatakan sebagai jawarih kita, anggota badan kita bersyukur kepadanya. Bapak Ibu semuanya, perhatikan paragraf ini, berikutnya ini. Ini penting sekali. Saya akan lambat-lambat insya Allah. Karena itulah Allah memberi dan menganugerahi mereka nikmat taqwa yang tidak bisa disamai dengan dunia dan isinya. Sebenarnya yang kita bahas kemarin ini 3 poin. Sebenarnya salah satu bentuk takwa Bapak Ibu. Jadi, takwa by definisi kan melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi kalau jangan merujuk kembali lebih dalam lagi, takwa itu cenderung kepada penghalang terhadap berbuat buruk. Makanya kalau takwa hadir dengan albir, kebajikan, maka takwa itu berperan kepada bagian tidak melaksanakan hal yang buruk, terhalang dari perbuatan buruk. Itu takwa sebenarnya, lebih rincinya begitu. Walaupun sekali lagi secara umum orang mendefinisikan takwa adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi bobot menjauhi larangan itu lebih besar sebenarnya. Jadi takwa itu jenis takwa secara asal, secara bahasa itu penghalang. Yaitu terhalanginya kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur pun tadi apa? Tidak menggunakan nikmat dari Allah untuk bermaksud kepadanya. Baru kemudian sisi lainnya, lanjutannya, maka menggunakan nikmat itu bersyukur kepadanya, yaitu untuk melaksanakan perintahnya. Pahami Bapak Ibu. Demikian juga takwa.
By definisi melaksanakan perintah kebaikan, albir, menjauhi larangan. Nah, takwa itu bobotnya lebih cenderung ke itu tadi, bagian belakang, yaitu menjauhi larangan, yaitu terhalang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jihad kita Bapak Ibu semuanya kalau jangan pahami. Karena was-was syaitan itu dalam rangka itu agar kita terjerumus. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Dia kasih was-was agar kita bermaksiat kepada Allah. Dengan waktu yang Allah berikan, kita bermaksiat kepada Allah. Dengan mata yang sehat, bermaksiat kepada Allah. Dengan pendengaran yang sehat, bermaksiat kepada Allah. Itu yang diingini iblis tuh, Bapak Ibu semuanya. Maka coba jangan perhatikan. Karena itulah Allah memberi dan menganugerahi mereka, orang-orang yang Allah pilih, nikmat takwa yang tidak bisa disamai dengan dunia dan isinya. Kalau jenengan menganggap dunia ini besar, kita mengupayakan, kita menyekolahkan anak kita sampai jauh, berharap kita mendapatkan secuil dari dunia, bukan dunia beserta isinya. Nah, ketahuilah, ketika anak kita dilabeli takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah anak yang kualitasnya melebihi dunia dan isinya. Kalimatnya tidak bisa disamai dengan dunia dan isinya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengatakan, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, seseorang tidak mencapai tingkat takwa apabila memiliki perbuatan atau perkataan yang membuka kejelekannya di dunia dan di akhirat. Masih agak bingung nih. Nanti saya terangkan nih. Suatu kali seorang lelaki bertanya kepadanya, kapankah seseorang hamba mencapai puncak takwa? Dia menjawab, apabila ia lakukan semua yang terlintas di hatinya ke dalam tempayan. Apabila ia letakkan semua yang terlintas di hatinya ke dalam tempayan, ia membawanya mengitari pasar, semua orang melihatnya tanpa rasa malu sedikit pun dibuatnya. Nah, kita akan bahas bab itu. Jadi orang mencapai puncak takwa ketika setiap apa yang terlintas di hatinya kemudian diletakkan dalam tempayan. Tempayan tahu nggih? Isi hati kita diletakkan satu. Mikir elek wong liya. Mikir apa di sini? Taruh semua. Kita edarkan. Kok kita nggak malu? Itu puncak takwa. Berarti isi tempayannya bagus nggak? Isi tempayannya apik kabeh. Isi hatine dengan apik kabeh. Itu puncak takwa itu. Cuma jenengan mau jujur. Seandainya betul itu terjadi ke saya, ibu-ibu coba. Seandainya seluruh isi hati saya nih diletakkan dalam sebuah tempayan yang bisa dilihat orang, kemudian orang melihat, kira-kira ada bagian yang jenengan malu nggak? Rasa-rasanya banyak nih, ibu-ibu. Aduh, kita aku sih mikir koyong ini. Sekiranya jenengan sudah bisa meletakkan itu semua kemudian jenengan nggak malu, itulah puncak takwa. Maka Bapak Ibu semuanya, kita sekarang melihat mengerucut lagi tentang subbab takwa, ya, supaya kita bisa mendapatkan manfaat besar darinya, insya Allah. Quran surah Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang senantiasa dibaca oleh para asatid sebagai bagian rangkaian khutbatul hajah di awal ceramah sebagaimana kebiasaan saya. Karena ini juga menjadi apa yang dicontohkan Rasulullah demikian sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali panjenengan sedo meninggal kecuali dengan yakin sebagai orang yang muslim betulan, tidak melakukan aktivitas yang terkategorikan nawaqidul Islam, nawaqid al-Islam, yaitu hal-hal yang mengeluarkan jenengan dari keislaman panjenengan. Satu, jadi memang jenengan dituntut oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Okay.
Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ini hadis mendampingi ayat di atasnya. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Nggih. Kata-kata haitsuma kunta, Bapak Ibu semuanya, jangan poin ini jangan pegangi betul. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, yaitu dimanapun secara tempat. Yang kedua, rame atau sendiri. Dengan pegangin betul ini, karena akan mengantarkan kepada derajat agama kita tertinggi, yaitu ihsan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ini kalimat yang saya jadikan wasiat kepada seluruh anak saya, remaja-remaja, di mana godaan sedemikian dahsyat. Ibu-ibu kalau kumpul sama sosialita, ingat kalimat ini, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sendirian. Saya bertanya kepada panjenengan Bapak Ibu, bertakwa dalam kondisi ramai, dalam kondisi sendirian, lebih mudah mana? Lebih mudah mana, Ibu-ibu? Dadi wong taat, gek rame-rame, kalau pas dewean mudah mana kira-kira? Sendiri apa rame-rame? Dalam kondisi rame gitu. Kesan dalam kondisi rame kita kan kelihatan bertakwa, jaim. Arab ngomong elek, ana kancaku cih. Oh, nang omah karo bojone. Galak banget karo bojone, subhanallah. Di luar berani enggak jenengan kayak gitu? Ibu-ibu, jenengan yang agak galak sama suami, sampeyan iki di luar berani enggak begitu? Nek lagi bareng. Mlaku bareng. Arab nesu minimal mikir, ana wong liya e. Engko wae nang omah, kowe tak antemi. Subhanallah. Gini apa nggih ibu-ibu? Enggak lah, insyaallah ibu-ibu sini sudah baik insyaallah. Yakinlah Aroyan sudah ngaji banyak, insyaallah ibu-ibunya sudah. Demikian juga bapak-bapak. Rasulullah menyebutkan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama keluarga panjenengan. Bapak hati-hati, di luar kelihatan hebat, di dalam ibunya mengatakan Allah orang soleh kita. Jadi standarnya apa? Keluarga kita. Kalau keluarga kita mengatakan jenengan soleh Pak, insyaallah aman jenengan. Nek jenengan sih bilang ala Pak, jenengan ketok soleh ning jowo, ala nang omah ngono kuwi jelei. Ini masalah. Nggih. Ibu-ibu gimana para suami? Nyenengi apa jelei? Insya Allah kita sama-sama berharap jadi diistiqomahkan seperti ini menjadi orang-orang yang menarik hati pasangan. Nggih. Letakkan kebahagiaan di pasangan kita. Jadikan kerinduan kita lah dengan pasangan kita. Jangan boleh tanya ke istri saya kalau dilepas sendiri di luar, makan aja nggak bisa. Saya tuh jajan ke warung sendiri itu nggak nyaman, Bapak Ibu. Rela lapar pulang lagi ketemu istri baru makan. Itu bentuk penjagaan Allah, Ibu-ibu. Hampir semua orang yang hidup di tengah-tengah hitamnya dunia selamat karena apa? Karena dia selalu menjaga kebersamaan dengan istrinya. Arab selingkuh ramani karo bojone kok. Nggih, dia ada rasa dibuat nyaman dengan istrinya. Ini jadi keimanan Ibu-ibu. Nek bojone jenengan seneng karo jenengan wae lunga yakin to. Insyaallah saleh insyaallah. Pamit Bu. Nah, ini masalah ini. Tanyakan nggih. Nggih. Begitu Bapak Ibu nggih. Dan dalil mengatakan begitu nggih, khairukum li ahli. Nggih. Nah, kita sepakat Bapak Ibu semuanya. Orang bertakwa dalam kondisi ramai, kesan bertakwa, bukan bertakwa sesungguhnya nggih. Takwa dohir. Dia menjadi lebih taat, menjadi kelihatan lebih alim, kelihatan orang yang hebat ketika rame-rame, umum. Pertanyaannya sekarang, kita bicara lebih jauh lagi. Bagaimana keadaan takwa panjenengan ketika sendirian? Maka sub pembahasan kita di kitab ini adalah takwa ketika sendirian. Nggih Bapak Ibu nggih. Dan ini pasti lebih sulit. Ketika didatangkan dua hal ini, jangan ingat betul ini.
ketika didatangkan dua hal ini kepada panjenengan, maka ingatlah jenengan sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah lambat, jenengan perhatikan betul ya. Ketika jenengan didatangkan ini ibu-ibu pada panjenengan, dua hal ini, maka ketahuilah jenengan sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, tidak ada yang melihat jenengan. Satu. Yang kedua, akses untuk maksiat mudah. Orang ono sing weruh turun jenengan iso wae jane maksiat. Ketika didatangkan dua keadaan ini, sesungguhnya jenengan sedang diuji oleh Allah. Apakah jenengan benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah atau tidak? Siapapun yang lolos dari ujian ini, kata Allah, pahalanya sangat besar. Kita lihat pendalilannya. Subhanallah. Saya pribadi itu membaca ulang tentang hal ini merinding, Bapak Ibu. Karena butuh perjuangan besar untuk pada tahapan itu. Pernah nggak jenengan merasakan itu? Keadaan di mana jenengan tuh, mohon maaf, di kamar sendirian. Anak muda, jenengan pegang gadget. Kemudian timbul keinginan untuk melihat yang tidak-tidak. Pernah nggak terlintas? Alah dewean wek orang sing weruh. Ya enggak? Jenengan mampu tinggal klik zaman sekarang apa yang sulit? Nggih? Tidak sedikit orang datang ke saya, bahkan yang sudah suami istri masih suka kecanduan film jelek. Gak bisa keluar dari kecanduan film jelek. Karena dulunya ketika muda sukanya nonton film jelek. Kalau dia orang bertakwa, dia tahu ketika didatangkan situasi sendirian dia mampu melakukan, sesungguhnya Allah sedang menguji kita bertakwa atau tidak. Sekali lagi, nenggon rame-rame karuan dengan nggak bakal nonton, ketok wae alim. Pas dewean, ketika di ujung malam sendirian, apa yang jenengan buat? Maka Bapak Ibu semuanya, indikator ini jenengan pegangin terus. Ini kalau dikembangkan luar biasa banyak, karena nanti sampai pada urusan hati. Ketika jenengan sadar, ini yang tahu saya dengan Allah saja. Ria contohnya. Emang orang lain tahu kan? Nggak tahu. Ujub. Yang tahu kan jenengan dengan Allah. Sombong. Yang tahu jenengan dengan Allah. Ketika jenengan betul-betul pada tingkat ujian yang seperti itu, jenengan kok lolos, Allah kasih pahala besar. Kata Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut kepada Allah sementara dia nggak melihat Allah. Dia tahu, dia kan nggak melihat Allah. Kita kan nggak melihat Allah, Bapak Ibu. Ini bagaimana? Kita merasa dilihat oleh Allah. Jenengan melihat Allah tidak jelas. Tapi jenengan merasa dilihat oleh Allah. Kata Allah akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Lahum, bagi mereka, magfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka, orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah, dalam kondisi dia nggak melihat Allah, ghaib, maka bagi dia pahala yang sangat besar dan ampunan dari Allah. Coba jangan lihat dua unsur yang kita peroleh. Ampunan menghindarkan kita dari neraka. Pahala yang besar menjadikan kedudukan kita di surga tinggi. Bukankah itu cita-cita tertinggi seorang muslim? Nggih Bapak Ibu nggih? Nggih mboten? Yang kita ingin tidak dimasukkan nerakanya Allah, yaitu dengan diampuni dosa-dosa. Yang kita ingin kita punya derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pahala. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak melihat Allah, ketahuilah buat dia lahum maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Quran surah Al-Mulk ayat ke-12. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena inilah salah satu sarana membuktikan iman kita benar.
Ketika jenengan didatangkan keadaan di mana jenengan merasa nggak dilihat oleh siapa-siapa, sementara potensi untuk melakukan maksiat jenengan mampu lakukan, kok jenengan lolos, itu jenengan bukti beriman bahwa jenengan tahu betul ada Allah. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Pahami Bapak Ibu ya? Ketika jenengan mampu melakukan perbuatan jelek, jenengan nggak ada yang lihat, kok jenengan lolos nggak jadi berbuat jelek, berarti jenengan beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Maka untuk tahu jenengan benar-benar punya indikator beriman kepada Allah, ketika hadir itu jenengan lolos. Dan itu akan Allah hadirkan kepada kita berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Ya enggak Bapak Ibu? Kan kita sering sendirian, pegang gadget, sering sendirian, berpotensi melakukan ini itu. Bahkan sebagian orang na'udzubillah rela menjauh dari tempat tinggalnya demi untuk mohon maaf, berzina dengan pasangannya. Di sebuah tempat pariwisata di Jogja, digerebek PNS, karo PNS, bukan PNS Jogja, dari Kebumen, dari Purworejo, ngadoh ben ora ketok tonggone. Iya enggak? Sekarang jenengan kok sudah jauh, enggak dilihat orang kok mampu terhindar dari perbuatan buruk. Itulah jenengan beriman sungguhan. Sebagaimana dikatakan kemarin Rasulullah menyampaikan, as-shadaqatuhu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Kenapa? Karena enggak cash. Untuk melakukan sedekah bukti butuh iman. Kalau kita beli pecel 10.000 dapat dimakan, nggak butuh iman langsung dapat. Iman untuk apa? Nggak diimani dapat kok. Tapi ketika jenengan mengeluarkan sejumlah uang, Allah janjikan bakal dapat pahala besar, menjadi jalan pemuda masuk surga. Itu kan butuh iman Bapak Ibu. Nanti di sana dapatnya, bukan sekarang. Dikatakan as-shadaqah burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Sisi lain adalah bukti iman kita ketika kita diuji dengan keadaan di mana kita nggak merasa dilihat, nggak merasa melihat apa-apa, nggak ada yang ngawasi kita, kok kita mampu keluar dari kemaksiatan. Itu iman Bapak Ibu semuanya. Maka di antara tafsir Quran yang kita perlu lihat adalah Quran surah Al-Mulk ayat 12. Inilah dalil pertama terkait dengan betapa besarnya pahala bagi orang-orang yang bertakwa ketika sendirian. Selama ini jenengan belajar tentang takwa secara umum. Sekarang lebih mengerucut. Coba jenengan tingkatkan kualitas iman panjenengan dengan bertakwa di saat panjenengan dewean. Saya ulang-ulang sekali lagi Bapak Ibu. Karena kualitas iman panjenengan itu di situ yang asli. Ibu-ibu, sholat, salah satu syarat sholat yang 9 nomor 6 adalah menutup aurat bagi yang mampu. Menutup aurat bagi yang mampu. Itu syarat gitu. Syarat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau hilang sengaja tidak sengaja batal. Salah satunya di antara 9 adalah menutup aurat. Ibu-ibu sholat di rumah sendirian. Allah ora sing ketok rasa nganggo ruku ben wudu ya ben. Sah mboten? Enggak ketok loh itu. Itu kejujurannya dengan Allah kan enggak ada orang tahu. Jenengan enggak pakai baju enggak ada orang tahu. Tutup seluruhnya. Saya sholat Allahu Akbar rasa nganggo apa-apa. Sah mboten? Enggak sah kan? Wong itu syarat. Jenengan takut kepada siapa? Takut enggak diterima oleh Allah. Gini apa gini? Karena jenengan nggak menutup aurat, takut nggak diterima oleh. Itulah yang namanya iman. Bapak Ibu semuanya. Karuan nek nggon wong akeh ngono. Bahkan rukuh pun yang terbaik. Tuku sing larang, isin nek orang sing apik. Enggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadz. Nek sugi yang nganggo rukuh sing apik lah enggak apa-apa. Bukan kesombongan. Nih. Sombong itu ketika jenengan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Makanya ya pakai yang bagus itu silahkan. Tapi kalau pakai bagus-bagus kemudian nggonku apik, nggonmu elek. Nah, ini. Ketika mengatakan nggonmu elek, ini sombong ini. Kemarin waktu kajiannya Pak Edi, ada jamaah yang bertanya, Masya Allah, Ustadz, saya biasa pakai kerudung nggak mahal Ustaz, 30.000, bahkan 15.000, 50.000 lah udah bagus.
Suatu ketika saya diingatkan anak saya, Bu, jenengan ngertos boten niku kerudung yang jenengan agem niku? Lah piye to? Nih harganya Bu, 550.000. Itu dikasih orang ceritanya. Saking hati-hatinya beliau tanya, Ustadz kayak gitu boleh dipakai enggak? Boleh. Dipakai karena sunnahnya menghargai pemberian, dipakai. Nggih. Tapi kalau dipakai kemudian aku itu loh 550.000, kowe lho 1.000. Nah, ini sombong. Makanya kadang-kadang kita jaga diri. Nggih. Ya, kalau jenengan termasuk yang pintar jaga hati, insya Allah nggak masalah. Karena sombong itu bukan memakainya, bukan. Tapi kalau kita hati meremehkan dengan apa yang kita pakai, itu sombong. Gitu, cincin gitu, telung puluh toh. Nah, ini mulai. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, jikalau hadir dua hal itu, indikasi ini jangan pegangi betul. Karena ini akan selalu menguji jenengan Bapak Ibu. Jenengan akan ada suatu situasi di mana jenengan sendirian dan punya potensi melakukan. Engkau akan tahu kualitas imanmu dalam kondisi itu. Siapapun yang lolos dari situasi itu, Allah janjikan pahala yang sangat besar dan ampunan dari Allah. Lahum magfirah wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Dua hal yang sangat kita ingini sebagai seorang muslim. Terhindar dari neraka dengan diampuni, masuk surga dengan posisi yang tinggi dengan pahala yang banyak. Di antara nama Allah adalah Ar-Raqib. Artinya apa? Maha mengawasi. Innallaha kana alaikum raqiba. Quran surah An-Nisa ayat 1, ayat bagian terakhirnya. Innallaha kana alaikum raqiba. Adapun Allah sesungguhnya terhadap kalian selalu mengawasi. Nah, inilah sampai kepada tingkatan muraqabatullah, keadaan di mana kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Itulah kualitas takwa bagi jenengan yang top. Sekali lagi, bertakwa dalam kondisi ramai itu lebih ringan Bapak Ibu semuanya. Karena manusia itu punya kebutuhan untuk dipuji, dihargai. Sehingga jenengan hati-hati ketika banyak orang. Tapi nek dhewean, nek banyak orang pun jenengan sampai melaku diatur. Ini bagi dewean orang urusan begitu. Kalau rame-rame, mohon maaf arep kukur mikir, ndak dikira gudigen. Dewean orang ini fakta Bapak Ibu semuanya. Mudah bagi kita untuk bertakwa dalam kondisi ramai, tapi sesungguhnya sulit dalam kondisi sendirian. Jadi sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Innallaha kana alaikum raqiba. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau jangan perhatikan nama Allah Ar-Raqib ini menunjuk bahwa ada pengawasan yang sangat teliti dari Allah. Coba jangan rasa pilih. Nama Allah Ar-Raqib ini menunjuk bahwa Allah tuh mengawasi kita tuh teliti banget, senantiasa mengawasi kita. Sehingga tidak ada jeda waktu buat kita untuk nyolong-nyolong gawe elek. Wong kita merasa senantiasa tuh diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngomong sama suami Arab kasar. Gusti Allah nonton aku, Cik. Enggak jadi kan ibu-ibu kalau jangan ingat itu. Maka nanti kisah-kisah yang mendukung tentang kisah ini menakjubkan. Masya Allah. Saya ketika belajar bab seperti ini tuh rasanya ya Allah betul-betul kasih energi yang sangat besar nih. Jadi kalimat Ar-Raqib itu menunjuk Allah tuh fokus, teliti dan fokus mengawasi. Kalau Al-Basir itu Allah Maha melihat umum. Makanya nama lain juga adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya ketika Allah membicarakan tentang menjaga pandangan mata disebut dengan sifat Al-Khabir. Al-Khabir di dalam Quran surah An-Nur ayat 30. Nanti jangan lihat Quran surah An-Nur ayat 30. Di akhir ayat dikatakan innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, kata Allah. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Di akhir ayat dikatakan innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Allah tuh maha teliti dengan seluruh yang kita buat. Quran surah An-Nur ayat ke-30. Ini soal pandangan. Makanya kalau jangan lihat di antara tafsir ayat ini, ketika jenengan berdua nih Bapak Ibu semuanya lagi ngobrol, Pak Edi
ngobrol sama Pak Mansur berdua nih di depan Ar-Rayyan. Tiba-tiba Allah takdirkan ada perempuan cantik lewat. Pak Edi begini. Sebelum jenengan kedipkan mata, kata Rasulullah, Allah sudah catat walaupun Pak Mansur nggak tahu. Ini kata-kata innallaha khabirum bima yasnaun. Allah tuh maha teliti. Ini kan kaitan dengan pandangan. Awal ayatnya apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan tuh kepada laki-laki muslim untuk jaga pandangannya, jaga kemaluannya. Yang demikian lebih suci buat kalian. Innallaha khabirum bima yasnaun. Ketahuilah Allah itu maha teliti. Makanya tadi dikatakan Pak Edi, Pak Mansur ngobrol berdua di depan Ar-Rayyan. Lihat ada perempuan lewat, cantik, nggak tahan nih. Pit. Sebelum berkedip Pak Edi sudah tertulis jenengan tadi ngelirik Mas. Walaupun Pak Mansur tidak tahu. Coba ibu-ibu. Kalau kita paham ayat gini, wani mboten pelirik. Makanya di antara ini Bapak Ibu, di antara kehormatannya orang-orang Saudi dulu di zaman Rasulullah, walaupun mereka kaum musyrikin, mereka jikalau melihat tetangganya, istrinya keluar dari rumahnya walaupun cantik, dia tundukkan matanya sampai istri orang itu masuk rumah lagi. Itu musyrikin loh Bapak Ibu. Orang musyrikin begitu, kita orang mukmin. Allah tunggu nih bro. Subhanallah. Hati-hati. Kemarin kita pernah belajar, jikalau engkau berbuat, mohon maaf, berzina dengan istri tetanggamu, masih lebih ringan engkau berzina dengan 10 wanita yang jauh dari tempatmu. Saking kedudukan tetangga luar biasa. Dan memang itu yang hadir setiap hari. Jadi kan berpotensi peliri kalau nggak punya iman. Gini apa gini Bapak Ibu? Makanya ibu-ibu yang merasa sangat cantik, tutuplah. Biar suami-suami orang lain tidak tergoda. Laki-laki itu punya penyakit. Nggih, krungu suara wong wedok kadang-kadang nyer. Bisa kehilangan akalnya. 2/3 akal laki-laki hilang jikalau sudah bersahwat. Hilang semuanya jika sudah syahwat di depan mata. Gempa terjadi, nggak ada urusan. Yang penting syahwatnya selesai. Itu rumusnya. Itu kan laki-laki Ustadz. Sama perempuan juga begitu. Ketika dikabarkan tentang seorang Yusuf alaihissalam, Nabi yang sangat ganteng, didatangkan oleh Zulaikha di depan para perempuan yang menghina dia, diletakkan pisau, apa yang terjadi? Hilang akal. Seret berdarah nggak kerasa itu? Itu laki-laki apa perempuan ibu-ibu? Jadi jangan tunjuk laki-laki, perempuan juga sama. Maka sama-sama menjaga pandangan. Kenapa? Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah tuh maha teliti terhadap apa yang jenengan perbuat. Maka mulai malam hari ini nggak ada istilah pelirik, ketahuan. Dikatakan sebelum berkedip sudah tertulis. Khabir itu menunjuk memandang dengan detil, mengetahui dengan detil, mengilmuinya dengan detil. Ini lagi ramai soal ijazah nih. Orang yang pakar telematika melihat dengan orang umum melihat kan beda, walaupun matanya sama. Gini bang, karena ilmu yang meliputinya berbeda. Gitu. Orang saya melihat ayat itu biasa saja. Tapi kalau orang yang pakar melihat itu ada macam-macam hal. Iya enggak? Allah itu jauh lebih teliti dari itu. Subhanallah. Quran surah Al-Mu'min ayat 19. Dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kata Allah, Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Gitu makanya sekarang Pak Edi kalau lagi ngobrol sama orang ada yang lewat jangan pelirik Pak Edi, ketahuan. Allah tahu. Sebenarnya dari dulu juga tahu. Cuma kita butuh dipertegas dengan ilmu. Jangankan mata. Di ayat ini dikatakan apa? Wa ma tukhfis sudur. Apa yang bergulir dan di lintasan hati kita Allah pun tahu. Maka jangan sekali-kali jangan berpikir jelek. Ketika ada pikiran jelek, tolak, enggak mau saya mikir jelek, enggak mau saya. Misalnya ada setan bisikin, kayak lo sedulurmu kayak lo ingin ngomongin enggak, udah. Kalau enggak dengar sendiri enggak, gitu aja.
Seperti ilmu tentang was-was ya. Wudu, ngentut apa ora ta iki? Ora. Paham Bapak Ibu? Banyak penyakit yang kayak gitu kan. Lagi wudu, kaya ngentut sithik. Enggak jawabannya. Itu was-was. Saya kata Rasul, jangan kau keluar dari masjid. Jangan kau batalkan wudumu sampai engkau benar-benar mendengar suaranya atau membaui baunya. Tapi Ustaz, kan rodok krosoy, metu tenan nih Ustaz, metu tenan ben. Paham Bapak Ibu? Jangan jenengan wudu masuk lagi, iso ping 10 wudu nih. Ini banyak penyakitnya orang tua begini nih. Nang kamar mandi sejam orang metu-metu lho ngopo Ibu? Anu kaya ngeces sithik kaya netes sithik Ini was-was setan Bapak Ibu semuanya. Ternyata betulan kentut ternyata. Misalnya tetap sah sholatnya jangan. Kurang kerjaan. Habis sholat subuh, penasaran, mohon maaf nih. Ini hukumnya makruh, tidak baik. Ini orang kurang kerjaan. Mambu pesing tenan. Ibu-ibu kurang kerjaan. Mau pesing tenan iki. Subuhku mau piye? Subuhnya tetap sah. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi enggak perlu jangan cari-cari iki pesing opo ora, berarti aku mau netes tenan iki. Enggak perlu Bapak Ibu. Ini ada satu kitab tersendiri, agak tebal. Saya belajar tentang itu karena saya menghadapi banyak orang yang kena penyakit was-was. Banyak banget. Dan inilah penyakitnya orang soleh. Nggih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suatu ketika bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, kalian itu loh jauh dibanding kami." Kata orang Yahudi, "Kami di kuil-kuil kami, di tempat-tempat ratapan kami khusyuk nangis-nangis minta kepada Tuhan kami untuk dapat pertolongannya. Kalian itu loh di masjid angop-angop, kukur-kukur." Apa jawaban Ibnu Abbas? Untuk apa setan menggoda hati yang sudah hancur? Kamu tuh lagi menyembah selain Allah. Yo kon kusuk sisan malah nangis-nangis kono. Ngapain godain kalian? Kami itu loh ada hiasan iman yang pengen dicuri oleh mereka. Maka mereka godain kita. Maka ibu-ibunya dengan harus tahu. Jangan ke masjid sholat pasti digodain sama setan. Karena ada perhiasan yang sangat indah yang ingin diambil oleh setan. Nih orang non muslim ya kon kusuk sisan. Nek perlu jungkir-jungkir ibadah itu Bapak Ibu. Jadi jenengan yang bergulir di hati ini Allah tahu. Quran surah Al-Mu'min ayat 19. Inilah hal yang akan mengantarkan kepada ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, ketahuilah Allah senantiasa melihat jenengan Bapak Ibu. Dimanapun jenengan berada, Allah tahu. Maka ada orang izin kepada seorang ulama, bolehkah saya berbuat buruk? Silahkan kalau engkau yakin ada tempat yang Allah enggak melihat kamu. Ya, yakin enggak ada tempat yang Allah enggak lihat? Enggak ada Bapak Ibu semuanya. Allah semuanya tahu. Yang berikutnya, Quran surah Qaf ayat ke-31. Dikatakan wa uzlifatil jannatu, kata-kata uzlifatil itu artinya didekatkan. Lil muttaqina ghairu ba'id. Jadi surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh. Jangan lihat di ayat 32-nya. Qaf 32. Hal ini yang dijanjikan kepadamu kepada setiap hamba yang awabin dan hafid. Jangan lihat ayatnya nanti di rumah. Kita tidak sedang belajar tafsir, kita mengambil pendalilannya saja. Kata-kata awabin hafid menunjuk setiap hamba yang bertobat lagi patuh. Satu. Di ayat berikutnya dikatakan apa? Adalah orang-orang yang takut kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih, bikol bimunib, yaitu orang-orang yang dalam kondisi hatinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 33-nya menunjukkan bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Dia enggak melihat Allah, tapi dia bertobat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu semuanya butuh keterangan banyak.
terkait dengan 3 ayat ini. Masya Allah nih. Lawat nih. Ini udah jam 9 kurang 5 nih. Saya sebenarnya ingin sampai kepada salah satu contohnya. Mudah-mudahan di sisa waktu sedikit ini bisa disampaikan prinsipnya nih. Atau di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khofa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, jannatan, diberi 2 surga. Ini maksudnya surga jasmani dan surga rohani. Jannatan maksudnya adalah 2 surga rohani, surga jasmani. Surga rohani itu keriduan Allah. Surga jasmani sebagaimana yang kita pahami selama ini. Kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Atau dalam Quran surah An-Nazi'at 40, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka bagi dia surga. Nanti di rumah jenengan lihat Quran surah Al-Maidah ayat ke-94 untuk PR ini. Kemudian kita ambil contoh 1 malam ini terkait dengan Al-Maidah 94. Lanjut jangan sekali lagi, ini PR untuk jenengan dibukanya di rumah pada kalimat la ya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib. Jadi agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia ghaib. Sekali lagi kita sedang bicara apa? Bertakwa dalam kondisi sendirian. Itu ujian bagi sebagian sahabat untuk tidak melanggar aturan ketika berihram. Salah satunya apa? Tidak boleh membunuh hewan buruan. Dalam kondisi sangat lapar, tiba-tiba Allah uji, ada hewan buruan tiba-tiba jinak. Hewan buruan biasanya umumnya gimana? Nggak jinak toh? Ini tiba-tiba jinak, ditangkap besok. Bisa, tapi lolos. Mereka nggak tangkap, walaupun lapar luar biasa. Ini berarti bertakwa bukan? Beriman bukan? Sangat beriman. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah tentang penjabarannya. Saya kasih contoh 1 dulu malam hari ini, yaitu tentang kisahnya Yusuf alaihissalam yang pernah saya sampaikan dulu. Ketika Yusuf alaihissalam tinggal di rumah seorang wanita, kemudian wanita itu menutup seluruh pintunya. Ini tadi diskusi saya dengan anak saya laki-laki tadi. Mar, kamu tak namai Ammar Yusuf. Karena ayah dulu terinspirasi dari Yusuf alaihissalam. Ammar itu kuat imannya maksudnya. Yusuf itu contoh orang yang sangat kuat imannya di dalam godaan. Maka kalau dapat godaan, tahan ya. Gitu. Tadi ini pembahasannya tentang bahwa Zulaikha dikatakan di ayat ini, wa khalaqatil abwab, sudah menutup pintunya. Kemudian ada kalimat begini, Pak Edi. Kalimatnya ini menarik sekali. Wa qalat haytalak. Yusuf di rumah perempuan itu istrinya pejabat, ibu-ibu semuanya. Nek pejabatnya pinter mesti dia milih bojone ayu toh. Ini bagi. Nek pejabat sugih milih bojo ayu jenenge bodoh. Ingin menunjukkan bahwa Zulaikha itu cantik maksudnya. Yusuf ada di dalamnya. Dikatakan wa khalaqatil abwab, ditutup pintu-pintunya. Kemudian orang itulah, perempuan itu mengatakan, qalat haytalak, sini toh, kamu sini. Jangan baca tafsirnya. Yang namanya Zulaikha itu sudah cantik, berhias pula. Itu keterangannya begitu. Wismah ayu menkek berhias. Tahu maksud berhias di situ Pak Ibu? Di keterangan dikatakan berhias untuk saya ino mau sediakan diriku untukmu. Begitu kalimatnya. Maka kata-katanya, hai talak, sini, kamu kesini dong.
Coba Bapak Ibu semuanya. Nek Pak Edi yang digituin Pak Edi, kuat nggak Pak Edi? Gimana Pak Mansur? Ada orang cantik luar biasa, dikayakan kekayaannya luar biasa, berhias, sudah ditutup semua pintu. Pak, mriki toh Pak. Maka ketahuilah, setan yang menggoda orang begini tuh banyak jumlahnya. Contohnya di kisah ketika Yusuf mau dimasukkan ke sumur. Maka saudaranya mengatakan, udahlah, kita kan bisa saja, yang penting bisa saja melakukan keburukan. Yang penting tuh Yusuf selesai dulu lah, mati dulu, bar kuwi engko awe dewe tobat jadi orang baik. Begitu enggak? Ini kira-kira kalau jenengan yang jadi Yusuf, ala wis to saiki Gusti Allah Maha Pengampun, bar kuwi tobat rampung, ya enggak? Sekarang saya pertanyaannya, nek jenengan tobat diterima enggak oleh Allah? Diterima. Jangan kok jenengan orang mati nih wong satu sudah diterima kok. Jenengan akan ada pikiran, alah sing penting sikir rampung, pokoknya wis ben engkau tobat. Kan begitu. Ini akan datang ke dalam jenengan terus. Ketika jenengan mau melakukan, ya tidak. Orang ngomong, wis orang apa? Engkau baru kuwi tobat. Itu akan datang begitu, Bapak Ibu semuanya. Dan itu datang kepada Yusuf alaihissalam dalam kondisi seperti itu. Coba jangan lihat. Mengapa ini menjadi besar nilainya? Satu, ini istri menteri, mestine yo ayu tur sugih. Yang kedua, pintunya sudah tertutup, ayat mengatakan seperti itu. Kemudian dia cantik dan menghias dirinya, itu juga mendukung untuk berbuat buruk. Kemudian dia punya kekayaan yang luar biasa. Kemudian kata-kata hai talak, berarti apa? Yang memulai yang perempuan dulu. Biasanya kan yang laki-laki yang ngotor duluan. Ini apa nggih? Ini perempuan yang mengatakan sini mas. Coba. Kemudian Yusuf jauh dari kerabatnya. Yusuf jauh dari tetangganya. Dia di Mesir, sementara dia di Palestina aslinya. Artinya nggak ada tetangga yang lihat, nggak ada teman dekat yang lihat. Kadang-kadang orang mau berbuat buruk, ono tonggone isin. Nenek Australia, Allah ora ketok. Ya kan? Kemudian masih muda, bukan orang tua, syahwatnya masih meledak-ledak. Coba, tapi apa kata-kata Yusuf alaihissalam yang dulu kita bahas? Ya. Apa kalimatnya, Bapak Ibu masih ingat nggak? Sesungguhnya Tuanmu asana matswaya. Jadi Rob di situ di ayat itu dikatakan sesungguhnya Tuanmu itu Tuan saya itu bojomu kuwi lho wis apian karo aku. Mosok sih dhek apian karo aku terus saya mengzinaimu, saya mengkhianati orang yang sudah baik sama saya. Inna Robbi ahsana matswaya. Sesungguhnya Rob atau Tuanku itu sudah baik sama saya. Tuanmu sudah bojomu kuwi lho apian karo aku. Mosok sih saya mengzinai istrinya. Arti yang kedua, Rob maksudnya adalah Allah. Sungguh Allah sudah kasih nikmat banyak ke saya. Masa iya sih dengan nikmat yang banyak itu kemudian saya tega mengkhianati Allah? Ini sebagaimana kisah seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada sepupunya. Kisah tentang orang yang terperangkap di dalam gua. Masih ingat nggih? Salah satunya yang berdua adalah orang yang sudah di tengah-tengah antara kedua kaki wanita yang sangat dicintainya, tinggal melakukan, kemudian wanita mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka kemudian dia sadar dan dia pergi. Bahwa dia udah mengumpulkan 0,5 kilogram emas. Emasnya orang dijaruk meneh Pak Mansur. Ditinggal di situ. Orang situ ya jenguk meneh, bukan. Subhanallah. Ini kita akan ceritakan di pertemuan berikutnya dengan poin-poin yang besar yang bisa kita ambilkan. Ini saya kira cerita yang harus kita ulang dan ulang lagi. Ini hadis cukup panjang supaya kita teringat dengan hal-hal yang menjadi pelajaran yang penting. Ini Bapak Ibu semuanya, semoga Allah sayangi kita semua dan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa di kala sendirian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentang kepada sahabat-sahabat yang dalam masalah kami juga